Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan notasi algoritma. Notasi algoritma itu apa sih? Jadi notasi algoritma adalah desain dari langkah-langkah pemecahan suatu masalah. Sebenarnya notasi algoritma itu banyak ya, cuman yang paling sering digunakan itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah kalimat deskriptif, yang kedua adalah pseudocode, dan yang terakhir adalah flowchart diagram. Nah, untuk contoh kasus mencetak status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai, jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Namun, jika tidak, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Kita akan mencoba menotasikan kasus tersebut ke dalam tiga contoh notasi algoritma, ya. Yang pertama yaitu ke dalam kalimat deskriptif. Untuk kalimat deskriptif di bagian atas itu ada kunci ya, kuncinya adalah program. Nah, nama dari algoritmanya adalah nilai. Kemudian ada deskripsi singkat berkaitan dengan algoritma yang akan kita buat. Barulah di kolom algoritmanya kita tuliskan langkah-langkah dari algoritma nilai ini. Ya, di sini ada satu, jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka cetakkan kata lulus. Tetapi jika nilai kurang dari 75, maka cetakkan kata tidak lulus. Jika kasus tersebut kita notasikan dalam bentuk flowchart, ya, tampilannya seperti ini. Jadi ada terminator, mulai, kemudian ada proses baca nilainya, lalu nilainya kita cek apakah lebih besar sama dengan 75. Jika benar, maka kita tuliskan lulus. Namun jika salah, maka yang kita tuliskan adalah kata tidak lulus, lalu masuk ke terminator selesai. Yang ketiga yaitu notasi pseudocode. Ya, di sini untuk notasi pseudocode ada tiga bagian ya. Ada bagian judul dengan kunci program di situ. Kemudian ada bagian deklarasi dan bagian deskripsi atau algoritmanya. Ya, di bagian judul kita tuliskan juga deskripsi singkat berkaitan dengan algoritma ini. Lalu di bagian deklarasinya, di situ kita menuliskan identifier atau variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam algoritma ini. Sedangkan pada bagian algoritma atau deskripsinya, kita tuliskan langkah-langkah dari algoritmanya. Jadi mulai dari membaca nilai, kemudian kondisi, dan output dari program. Oke, sekarang kita membahas mendetail berkaitan dengan pseudocode, gitu ya. Apa sih pseudocode? Jadi pseudocode itu ya merupakan notasi algoritma yang dianggap paling mudah untuk dibaca, sekaligus paling mudah untuk ditranslasikan ke bahasa pemrograman. Kenapa? Karena korespondensi atau kedekatannya dengan bahasa pemrograman itu cukup dekat ya. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa struktur dari pseudocode itu terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritmanya atau deskripsinya. Kemudian apa sih itu variabel? Jadi variabel itu adalah suatu tempat ya untuk kita menyimpan suatu nilai yang mana nilainya bisa kita ubah-ubah ya. Untuk kodenya itu kita sebutkan namanya dulu, kemudian diikuti dengan titik 2, lalu tipe data dari variabelnya. Misal, kita mau menyimpan nilai tadi ya, maka nama variabelnya adalah nilai, kemudian titik 2-nya tipe datanya. Nilai itu adalah bilangan bulat misalnya. Atau dia terdiri dari pecahan. Kita sesuaikan tipe data apa yang cocok. Kalau dia bilangan bulat, maka yang cocok adalah integer. Selanjutnya, kalau tadi ada variabel, sekarang ada konstanta. Bedanya, variabel tadi nilainya bisa diubah, sedangkan konstanta itu nilainya statis atau tetap, sehingga tidak boleh diubah. Nah, untuk mendeskripsikan bahwa suatu
identifier ini merupakan konstanta, maka kita butuh kata kunci. Kata kuncinya adalah cons, ya. Nah, untuk bentuk umumnya dalam notasi pseudocode itu kita tuliskan cons, kemudian tipe datanya apa, lalu nama konstantanya apa, diikuti dengan sama dengan dan nilai yang kita berikan kepada konstanta tersebut. Ya, contoh misalnya P itu nilainya 3,14. Maka cons tipe data P itu adalah real ya karena dia mengandung pecahan. Lalu namanya misalnya P sama dengan 3,14. Sedangkan nilai itu adalah besaran ya dengan tipe data yang terdefinisi ya, baik itu tipe data dasar maupun nanti ada tipe data bentukan ya. Nah, di mana nanti nilai ini ya bisa kita simpan baik itu di variabel, konstanta, ataupun hasil dari perhitungan maupun nanti nilai yang dikirimkan oleh suatu fungsi. Ya. Nah, untuk pengisian nilai ke dalam variabel sendiri itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah pengisian secara langsung dan cara yang kedua adalah melalui pembacaan atau inputan. Nah, untuk notasi membaca pada notasi pseudocode ya itu dituliskan dengan read ya. Kemudian kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung tersebut kita bisa tuliskan nama dari variabel ya yang akan menjadi tempat kita menyimpan nilai yang kita baca. Notasi mengisi itu kita gunakan arrow, di mana arah arrow-nya menuju ke nama variabel. Di situ ada contoh jika ada nilai X ya dimasukkan ke dalam variabel. Nah, sedangkan notasi mencetak di pseudocode bisa kita tuliskan dengan write ya, kurung buka dan kurung tutup. Di antara kurung tersebut bisa kita tuliskan langsung berupa string ya. Namun kalau kita tuliskan string di dalam situ, maka kita harus melingkupinya dengan double quotes atau petik dua ya. Tapi jika kita ingin menuliskan isi atau nilai dari variabel, maka kita tidak perlu menambahkan double quotes ya. Tapi cukup kita tuliskan nama variabelnya. Misalnya kasusnya di sini write X, Y, artinya yang akan ditampilkan ke layar monitor itu adalah nilai dari variabel X dan variabel Y. Lain halnya kalau kita tambahkan double quotes nih. Jadi write double quotes X, Y. Tutup lagi dengan double quotes. Maka yang ditampilkan itu bukan nilai dari si variabel X dan Y, melainkan huruf X, Y-nya. Gitu ya. Nah, ini saya punya contoh pseudocode di mana di sini tujuannya adalah mencetak kata hello world ya. Jadi ada bagian judul di situ program, nama algoritmanya adalah algoritma dari hello world. Kemudian kita berikan deskripsi singkatnya bahwa program ini bertujuan untuk mencetak hello world tanpa masukan namun memiliki keluaran berupa string hello world ya. Deklarasinya tidak ada, jadi di sini kita tidak membutuhkan variabel, sedangkan di bagian algoritmanya kita hanya menotasikan write hello world saja. Untuk contoh yang kedua, ini adalah luas persegi panjang. Nah, di sini programnya bertujuan untuk menghitung luas persegi panjang, di mana kita membutuhkan inputan atau masukan berupa P itu panjang dan L lebar ya. Sedangkan keluarannya merupakan luas. Karena di sini kita butuh suatu variabel ya, baik itu menyimpan dari panjang dan lebar maupun nanti menampung hasil perhitungan ya,
maka kita butuh deklarasikan di sini ada P, L, luas ya, bertipe integer. Sedangkan algoritmanya dimulai dari membaca dulu nih, read variabel P dan L, kemudian kita hitung luas ya, di mana luas ini nanti diisi dengan hasil perhitungan panjang dikali lebar atau P dikali L. Setelah melakukan perhitungan, barulah kita tampilkan ke layar monitor luasnya ya dengan perintah write luas. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai flowchart diagram. Jadi flowchart merupakan diagram yang merupakan gambar ya atau representasi dari aliran langkah atau proses dari pemecahan suatu masalah. Nah, ini ada beberapa simbol dari flowchart diagram. Ada terminator ya. Ini kita tuliskan saat memulai dan mengakhiri dari algoritma. Kemudian ada preparation. Jadi kalau ada suatu variabel sudah punya nilainya ya, sudah diketahui nilainya, maka kita gunakan simbol preparation. Tapi kalau suatu identifier tidak kita ketahui nilainya, melainkan kita peroleh nilainya itu dari piranti inputan dan nanti tampilannya dimunculkan ke piranti keluaran, maka kita gunakan simbol jajar genjang ya untuk proses baca dan tulis. Sedangkan untuk proses seperti misalnya perhitungan aritmatik ya, itu kita simbolkan dengan rektangular. Sedangkan kalau ada kondisi atau conditional, kita simbolkan dengan diamond. Sedangkan untuk alirannya, kita gunakan konektor namanya atau arrow ya. Kita simbolkan dengan arrow. Di sini saya punya contoh. Ada algoritma untuk menghitung luas segitiga. Ya, jadi nama algoritma adalah segitiga. Di mana di sini alas dan tingginya udah diketahui nih. A-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 6. Nah, di bagian deklarasi kita butuh 3 ya, 3 identifier. Ada A, ada T, dan luas. Kemudian di bagian deskripsinya, kalau kita notasikan dia ke dalam pseudocode, ya, A diisi dengan 3, T diisi dengan 6, lalu luas diisi dengan perhitungan dari setengah dikali alas dikali tinggi. Setelah berhasil dihitung, baru luas ditampilkan ke layar monitor. Nah, bagaimana jika kasusnya di sini alas dan tingginya itu belum diketahui, melainkan kita peroleh dari inputan keyboard. Maka di pseudocode-nya, notasi mengisi tadi kita ganti dengan notasi read, A, T. Sedangkan di flowchart diagramnya, kita ganti simbol preparationnya menggunakan simbol baca atau jajar genjang seperti ini. Oke, sekarang apa itu translasi? Nah, translasi itu merupakan kegiatan mengubah notasi algoritma menjadi bahasa pemrograman tertentu. Ya, nah, karena kita akan menggunakan bahasa C, kita perlu tahu nih hal-hal penting yang harus kita perhatikan selama melakukan proses translasi. Yang pertama adalah bahasa C itu bersifat case sensitive. Maksudnya huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Kemudian dalam bahasa C, deklarasi yang kita lakukan sebelum main program itu kita anggap sebagai global, sedangkan yang berada di dalam main program itu disebut deklarasi lokal. Lalu apabila kita ingin menambahkan catatan khusus nih di dalam program kita, maka kita bisa menggunakan simbol slash asterik ditutup dengan asterik slash ya. Sehingga nanti apa yang kita tuliskan itu tidak akan dieksekusi. Ya, jadi dia dianggap sebagai komentar saja atau catatan gitu ya. Oke, di dalam bahasa C ya, ini merupakan sintaks program kosong. Jadi ada praprosesor include, stdio.h, kemudian ada void main-nya gitu ya.
Nah, apa itu preprocessor include? Ya, jadi eh, preprocessor include itu bertujuan untuk membaca file header namanya. Nah, file header sendiri apa? File header adalah file yang berisikan deklarasi dari fungsi serta definisi konstanta. Ya. Nah, jadi karena kita nanti mau menggunakan sintaks-sintaks bahasa C, sedangkan sintaks bahasa C itu sendiri berada di dalam headernya stdio, maka kita harus menambahkan stdio nih di dalam uh, sintaks file program kita, ya. Maka untuk menambahkan header tersebut kita perlu yang namanya hashtag include atau preprocessor include disertai dengan kurung siku buka dan tutup. Di dalam kurung siku buka dan tutup isitulah kita menuliskan dari headernya, ya. Di sini ada beberapa header, ada stdio.h itu header untuk menuliskan sintaks-sintaks bahasa C, kemudian ada conio.h, ada math.h ya dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa header yang memang umum kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau kita mau membuat konstanta namun tidak menggunakan keyword const, ya, melainkan kita menggunakan simbolik, maka kita gunakan preprocessor define atau hashtag define, ya. Nah, namun peletakannya memang bukan di dalam blok main, ya, namun dia berada di bagian baris dari preprocessor. Jadi setelah kita menuliskan preprocessor include, nah di bawahnya bisa kita letakkan preprocessor define ini. Nah, bentuk umumnya adalah hashtag define, kemudian nama dari konstantanya, diikuti dengan nilainya. Jadi, hashtag define P3,14, ya. Selanjutnya, main dan branch. Apa itu main? Jadi main itu adalah fungsi ya yang harus ada di dalam program. Di mana fungsi ini akan digunakan atau dijalankan sekali gitu ya. Dan akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Sedangkan tanda branch buka dan tutup itu menandakan awal dan akhir dari suatu blok program. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan berkaitan dengan komentar. Kalau komentarnya hanya terdiri dari satu baris, kita gunakan slash 2 kali, ya. Tapi kalau lebih dari satu baris, kita gunakan slash asterik ditutup dengan asterik slash. Nah, perlu jadi perhatian kita bahwa satu line itu tidak sama dengan satu instruksi. Kenapa? Karena di dalam satu baris kita bisa menuliskan banyak instruksi. Nah, satu instruksi itu umumnya akan ditandai dengan simbol semikolon atau titik koma. Oke, ini ada beberapa tipe data dalam bahasa C, ya, dan notasinya dalam pseudocode, ya. Jadi kalau di dalam pseudocode-nya integer, bahasa C-nya in dan sebagainya. Kalau kita menggunakan suatu identifier, ya, maka perlu kita deklarasikan agar baris program tersebut mengenalinya, gitu ya. Nah, kalau notasi pseudocode tadi sudah saya jelaskan, kita sebutkan identifiernya, titik 2 tipe datanya. Nah, kalau kita translasikan ke bahasa C, maka kita pindah posisinya tipe datanya ditaruh di depan, kemudian dipisah dengan spasi, lalu kita tuliskan nama dari identifiernya, jangan lupa diberi semikolon. Menandakan bahwa ini merupakan satu instruksi, gitu ya. Contoh, kalau dalam pseudocode x titik integer, maka dalam bahasa C-nya int x semikolon. Nah, kalau pengisian secara langsung atau assignment, itu tadi saya sudah jelaskan disimbolkan dengan
arrow, ya, di mana arah arrow-nya menuju ke nama identifiernya, ya. Sedangkan di sebelah kanannya itu nilai ataupun bisa juga rumus dari aritmatik. Kalau kita eh, translasikan arrow di sini cukup kita ganti dengan sama dengan atau operator assignment, ya. Contoh A diisi dengan 3, maka kalau kita translasikan ke bahasa si A sama dengan 3. Kalau dia berupa rumus aritmatik, maka luas diisi dengan panjang kali lebar. Kalau kita translasikan, luas sama dengan P asterik L ditutup dengan semikolon, ya. Nah, dalam melakukan inputan keyboard ataupun output ke layar monitor, kita butuh yang namanya format specifier, ya. Berdasarkan dengan tipe data dari data yang mau kita input ataupun outputkan. Ini saya kasih contoh, di sini ada tipe data integer, maka specifiernya bisa kita gunakan %d atau %i, ya, dan sebagainya bisa Anda baca di sini, ya. Nah, untuk pembacaan, kalau notasi pseudocode-nya adalah read, ya. Kalau kita translasikan ke bahasa C, maka perintah read menjadi scanf. Di mana di dalam kurungnya itu kita tuliskan dulu format specifiernya, ya, persen formatnya dilingkupi dengan double quotes, lalu koma, lalu ada simbol N, ya, lalu sebutkan nama identifiernya, jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Sedangkan kalau kita mau mencetak, kalau di pseudocode-nya notasinya write, kalau dalam bahasa C-nya, notasi write itu ditranslasi ke perintah printf, ya. Jadi printf persen formatnya dibuka dan ditutup dengan double quotes, lalu koma nama variabel atau nama identifiernya. Ya, jadi antara scanf dan printf itu hampir mirip, hanya saja kalau scanf itu kita harus dan-nya harus ada dan, menandakan bahwa kita mengakses alamat memori dari variabel tersebut, sedangkan kalau printf-nya kita hanya mengakses nilainya, ya, sehingga tidak ada dan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.